Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Rahman yang semoga dirahmati, diampuni, diberkahi, diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Tentunya kita dituntut diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an. Karena itulah pedoman kita di dunia ini untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka kita perlu banyak membaca Al-Quran setiap harinya. Dan tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan dan melewati satu hari kecuali dia harus membaca Al-Quran di situ. Meskipun hanya beberapa ayat saja. Meskipun tidak paham apa yang dibaca. Karena sebagian ulama ketika menjelaskan bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bacaannya. Dan ini merupakan faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran. Ya, karena adanya orang-orang yang membaca Al-Quran terus-menerus sehingga Al-Quran itu tetap terjaga keutuhannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, dan kamilah juga yang menjaganya. Ya, ini mengenai Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an terus-menerus hingga hari kiamat. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam yang datang sebelum Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab itu diperintahkan kepada ulama-ulama mereka, ya, dari pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, rahib-rahib mereka, untuk menjaga kitab-kitabnya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaganya. Ini sebagaimana dalil yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "War-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah." Dan para rabbaniyun, ulama-ulama mereka, pastor-pastor mereka, war-ruhban, dan pendeta-pendeta mereka diperintahkan memelihara dan menjaga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Ya, sehingga ketika terjadi perubahan generasi, ada di antara generasi pendeta-pendeta mereka yang tidak biadab lagi, yang merubah isi Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Ya, sehingga terjadilah tahrif, terjadi perubahan-perubahan dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, yang ketika nabi-nabi mereka telah meninggal dunia, mereka ditugaskan untuk menjaga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, namun mereka melenceng dari penjagaan itu. Beda dengan Al-Qur'an.
Al-Quran tetap terjaga utuh sehingga menjadi hikmah ketika kita tetap diperintahkan membaca Al-Quran meskipun kita belum paham. Kemudian hikmah di antara hikmah mengapa kita tetap membaca Al-Quran meskipun tidak paham, karena itu adalah batu loncatan. Awal mula kita akan mempelajari isi dan kandungan di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah lancar membaca Al-Quran, kita sudah tahu tajwidnya, makharijul hurufnya, di mana kita berhenti dan di mana kita mulai, ya, maka disitulah awal mula kita akan mempelajari isi kandungan, arti, terjemahan, tafsir, tadabbur dari Al-Quran itu. Maka sangat penting untuk menghadiri majelis-majelis Al-Quran, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Ustadz kita Hasbi Khalid hafizahullah, ya, dari materi-materi Al-Quran. Ada juga di Masjid Ancol, ya, Masjid Jannatul Firdaus, ya, Juz Ammah, ya, tafsir ayat-ayat pilihan dan tafsir-tafsir yang lainnya, ya, itu perlu kita hadiri, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya yang diajarkan tentang Al-Quran, ya, agar kita mengerti dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi ini di antara hikmah mengapa kita tetap membaca Al-Quran meskipun kita tidak paham, sebagai batu loncatan dan awal mula kita akan mempelajari Al-Quran dari isi-isinya. Ya, setelah kita mempelajari isinya, kita akan mengamalkannya. Ya, kita akan mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mengaplikasikannya, kita akan mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang-orang. Maka alhamdulillah, ya, dari program Dirosah yang biasa kita sebut sebagai Iqra-nya orang dewasa, yang hanya 20 pertemuan, yang biasa ketika anak-anak diberikan 6 jilid. Adapun untuk orang dewasa hanya 20 pertemuan. Ya, bagi yang merasa masih kaku, ya, masih terbata-bata, mari kita mengajak diri kita masing-masing, ya, untuk belajar Al-Quran, dan jangan kita malu, ya, jangan kita malu belajar Al-Quran. Dan orang-orang yang sudah mahir, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan ilmu kepadanya tentang tajwid, makharijul huruf, dan seterusnya dari pelajaran Al-Quran itu, cara membacanya dengan baik dan benar, maka sudah sepantasnya untuk mengajarkan dirosah atau Al-Quran yang dia sudah ketahui ilmunya. Ini di antara hikmah jamaah sekalian mengapa kita tetap perlu membaca Al-Quran dan memperbanyaknya setiap hari kita. Dan jangan ada satu hari tidak ada bacaan Al-Quran di situ. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait tadabbur atau fawaid, ya, faidah-faidah yang bisa kita petik dari bacaan ustadz kita tadi, Imam Maghrib, dari ayat-ayat yang dibaca pada rakaat yang pertama surah apa? Al-Qari'ah, ya, huruf Ain, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un. Kita pernah dihebohkan dengan video viral yang mengatakan Al-Qari'ah artinya pembaca. Ini adalah suatu keanehan dan suatu kesesatan, ya, karena berbicara tanpa ilmu, dan itu pentingnya kita belajar bahasa Arab dan mengerti pembahasan tentang isi daripada Al-Quran itu. Inti daripada apa yang kami ingin sampaikan dalam surah Al-Qari'ah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya di akhirat kelak, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk ke dalam surganya. Di antara pemberat timbangan seorang hamba di akhirat jamaah sekalian adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran,
mempelajari Al-Quran bagi yang masih kaku-kaku dan terbata-bata, dan mengajarkan Al-Quran bagi yang sudah mahir. Itu semua menjadi pemberat timbangan seseorang di akhirat kelak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang-orang yang ringan timbangannya di akhirat kelak, itulah orang-orang yang masuk ke dalam hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita butuh timbangan yang berat dari timbangan-timbangan kebaikan di akhirat. Ya, dan itu salah satu peristiwa di akhirat nantinya ketika proses perhitungan, ya, proses pengecekan, proses pemeriksaan, proses ketika kita bertanggung jawab atas segala apa yang kita telah lakukan selama di dunia. Salah satu prosesnya adalah ditimbangnya amalan-amalan kebaikan kita. Maka persiapkan dari sekarang amalan kebaikan apa yang akan kita andalkan di akhirat kelak untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah timbangan kita nanti akan menjadi berat atau menjadi ringan? Orang yang berat timbangannya itu akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Dan orang-orang yang ringan timbangannya itu akan menjadi orang-orang yang memasuki neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, terkait ya rakaat yang kedua ayat tentang surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang dimana mereka salat mereka melalaikannya, ya, melalaikan salatnya. Mereka tetap salat tetapi melalaikannya. Perbedaan antara an salatihim sahun dengan fi salatihim sahun, ya, an dengan fi. Adapun an salatihim sahun itu adalah melalaikan waktunya. Ketika waktu subuh telah masuk, nanti dia solat ketika terbit, ya, terbit matahari. Atau ketika waktu zuhur telah masuk, nanti dia solat zuhur menjelang asar. Dan seterusnya. Masuk asar nanti solatnya menjelang maghrib. Masuk maghrib nanti solatnya menjelang isya. Ya, nanti masuk isya solatnya nanti ya, menjelang subuh, ya, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang lalai dari solatnya. Adapun fi solatihim, ya, fi solatihim sahun, ya, ini terkait dengan masalah fikih tentang as-sahwu fi shalah, ya, lupa dan lari ketika di dalamnya solat. Makanya disyariatkan yang namanya sujud sahwi, sujud karena lupa. Dan ini juga perlu diperhatikan, ya, ketika kita sholat perlu benar-benar khusyuk, memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Yusron hafizahullah ta'ala di dalam kajian beliau, ya, Sahih Tarhib wa Targhib. Ini perlu juga kita hadiri, ya, kajiannya, karena dengan menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat itu adalah inti daripada sholat kita, sehingga pikiran-pikiran dunia kita hilangkan terlebih dahulu dan kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, terkait tentang belajar dari teladan di dalam Al-Quran yang dibahas oleh Ustadz kita, ya, Ustadz Hasbi hafizahullah. Kita mau menjadi teladan sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi teladan, ya, uswatun hasanah, qudwatun hasanah, ya. Di antara keteladanan qudwah, ya, sosok seorang yang diteladani, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, ketika dia sudah belajar agama, menghadiri majelis-majelis, perlu memperhatikan akhlak yang baik.
Karena kita di dalam kehidupan bermasyarakat, ketika masyarakat melihat diri kita yang rajin pergi belajar, yang rajin pergi ke masjid, yang rajin pergi beribadah, namun akhlak yang rusak, akhlak yang buruk itu dipandang sebelah oleh masyarakat kita. Maka perlu keteladanan dari kita semua agar selaras antara ibadah kita dengan akhlak muamalah kita sesama manusia. Dan di antara seseorang ketika ingin menjadi teladan, ketika dia mengajarkan Al-Quran itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini suatu keteladanan ketika kita ingin belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan diantara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat-malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata, tasakka-sakka bacana, dia susah mengucapkan huruf-huruf, membaca kalimat-kalimat Al-Quran, maka tetap mendapatkan pahala 2 dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mahir itu bersama kemuliaan. Orang yang membaca dengan terbata-bata itu juga bersama kemuliaan. Maka ketika kita berkumpul saling belajar Al-Quran, itu adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengisi waktu kita, mungkin ada kekosongan, ada lowong, sehingga kita melakukan hal-hal yang sia-sia, hanya cerita-cerita yang sebenarnya bisa kita pergunakan bercerita tentang Al-Quran. Maka itu jamaah sekalian, bagaimana kita mengisi hidup kita selalu bersama dengan Al-Quran. Makanya mengapa Mekah menjadi tempat terbaik? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke kota Mekah awal mulanya, maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Begitupun dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Madinah dan di tempat-tempat yang lainnya, menjadikan kota tersebut kota yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling agung. Ketika Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka menjadilah Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka menjadilah Lailatul Qadar itu sebagai malam yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu kepada generasi pertama, generasi para sahabat, menjadilah para sahabat adalah generasi yang paling mulia. Khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadilah umat ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Maka kita mau menjadi yang terbaik dan yang teladan di tengah-tengah umat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana
wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya ya guru-guru TK TPA itu adalah pekerjaan yang paling mulia ketika mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Dan kita jamaah sekalian ya, kalau punya anak yang sudah memiliki anak ya atau memiliki cucu, itu sebisa mungkin ya, kita sendiri yang mengajarkan anak-anak kita surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang minimal 17 kali dibaca dalam sehari semalam, dan merupakan rukun solat. Tidak sah solat tanpa surah Al-Fatihah, merupakan induknya Al-Quran. Dan keutamaan-keutamaan dari surah Al-Fatihah yang lainnya, kalau bisa kita yang ajarkan langsung kepada anak-anak kita, meskipun mungkin ada ya kesalahan-kesalahan sedikit, tetap kita yang paling pertama mengajarkannya. Jangan kita kasih orang lain untuk surah Al-Fatihah ini. Kemudian keutamaan yang lain jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad ya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada siriati ya, kecuali kepada dua golongan ya. Yang pertama adalah rajulun atahullahu al-Qur'an ya, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan wa rajulun atahullahul mal fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dua golongan, yang pertama adalah kita perlu iri kepadanya, adalah orang-orang yang tahu membaca Al-Quran dan dia selalu membacanya setiap hari, malam dan siang. Dan begitu pun kita perlu iri kepada orang yang Allah berikan harta dan dia bersedekah malam dan siang. Hanya dua ini yang kata Nabi SAW kita perlu iri kepadanya. Dan iri yang dimaksud di sini adalah ghibthah, yang dimana kita iri menginginkan seperti orang itu ya, seperti orang itu yang pintar membaca Al-Quran dan membacanya terus menerus malam dan siang, siang dan malam, dan seperti orang yang memiliki harta yang berinfak siang dan malam. Kita menginginkan seperti itu tanpa menginginkan agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ini namanya ghibthah. Adapun iri ya, iri ketika ada orang yang ya, mendapatkan atau beli mobil baru, kulkas baru ya, rumah baru dan yang baru-baru yang lainnya, kemudian ya kita yang dingin ya, kita yang kepanasan dan seterusnya, itu yang tercelah. Maka kita perlu ya, mungkin kita butuh yang demikian itu, dan kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan ya hilangnya kenikmatan itu dari orang yang kita iri kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya keutamaan yang lainnya yang sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya, dan Nabi SAW bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Jadi surah Al-Fatihah saja yang kita baca itu sudah banyak sekali huruf-huruf di dalamnya. Apalagi ketika kita baca satu halaman satu hari ya, atau satu lembar, atau setengah juz, atau satu juz. Dan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tentram hidup kita. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, ya maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sesak, kehidupan yang sempit, kehidupan yang pahit.
Jadi ketika kita ingin menerima kehidupan yang indah, ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, jangan kita menjadikan Al-Quran itu hanya tumpukan-tumpukan di rak-rak kita. Jangan kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan saja. Ya. Kalau kita punya banyak Al-Quran di rumah, setiap hari bisa kita ganti Al-Quran kita, ya, agar semua tetap terbaca dan tidak menjadi berdebu atau diliputi oleh, ya, sarang-sarang, ya, sarang laba-laba, ya, sarang-sarang yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya, sahabat yang mulia Utsman bin Affan yang terkenal dengan sahabat yang paling dekat dengan Al-Quran pernah mengatakan, "Lau kanat qulubuna, ya, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Ya, sekiranya hati kita suci, hati kita bersih, maka tidak akan kenyang dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kenyang dengan membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian, ya, untuk mengakhiri majelis kita ini yang masih ada sekitar 8 menit, ya, ada beberapa kisah, ya, ada beberapa kisah yang kita ingin sebutkan. Kisah yang pertama adalah seseorang yang disebut sebagai orang soleh, ya, wallahu hasibuhu, di zaman dulu, yang pernah membaca Al-Quran setiap harinya 10 juz. 10 juz setiap hari dibaca, sehingga 3 hari khatam. Di akhir hayatnya, ya, di akhir kehidupannya, ketika sebelum meninggal dunia, beliau membaca ayat yang ada di dalam surah Yasin, inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat yang terakhir dia baca sebelum meninggal dunia. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalau begitu saya menjadi orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang terheran, ya, orang-orang terheran. Kenapa orang ini yang selalu membaca Al-Quran setiap harinya, ya, mati dalam keadaan seperti itu? Ia membaca Al-Quran dan ayat yang paling terakhir dia baca sebelum meninggal dunia, sesungguhnya saya kalau begitu berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika selesai dikebumikan, dimakamkan, dikuburkan, ada salah seorang yang masih hidup bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal ini dan bertanya, bagaimana bisa kamu meninggal dalam keadaan seperti itu? Orang ini yang telah meninggal menjawab, ketika kalian telah menguburkanku, malaikat yang datang bertanya kepadaku, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Saya lantas mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tadi, inni idzan lafi dhalalim mubin. Apa lanjutannya? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya, ya, aku telah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Kemudian disebutkan setelah ayat ini, qila dukhulil jannah, ya, dikatakan masuklah ke dalam surga. Ya, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, sekiranya kaumku mengetahui, ya, mengetahui bahwa bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni diriku dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku menjadi hamba yang dimuliakan. Ya, ini keutamaan yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Ya, salah satunya kisah tadi, kisah yang selalu membaca setiap harinya 10 juz. Ketika di alam kubur, ya, dia menjawab dengan inni amantu bi rabbikum fasma'un, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, ya, sekiranya kaumku mengetahui terhadap apa yang Allah ampuni diriku dan telah dimuliakan diriku. Ya, ini keutamaan begitu besar ketika seseorang selalu membaca Al-Quran. Ya, kisah yang lainnya jamaah sekalian, ya, disebutkan di sini kisah yang viral, ya, kisah yang viral di berita-berita, di media-media, di YouTube dan seterusnya, di televisi bahkan pernah disiarkan.
seorang juru parkir, tukang parkir yang dulunya juga sebagai tukang becak, yang dimana orang ini selalu membaca 2 juz ya, setiap harinya ya, di sela-sela pekerjaannya itu dia mengisi kekosongan dengan membaca Al-Quran 2 juz, sehingga setiap bulan dia menghatamkan 2 kali, karena setiap 15 hari 1 kali khatam, 30 hari 2 kali khatam ya. Ini ketika ditanya bagaimana ketika Ramadan, beliau menjawab lebih banyak lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini dengan mendatangkan orang yang melihatnya keseharian orang tersebut mengaji dan mengumrohkannya. Ini diantara kemuliaan juga ya, ketika kita banyak-banyak membaca Al-Quran ya, Allah datangkan orang untuk mengumrohkan orang tersebut. Ini beritanya viral ya, di daerah Klaten ya, kalau tidak salah ya, di Jawa. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga orang yang divonis buta kecuali jika dioperasi. Ada orang yang kisah nyata semua ini ya jamaah sekalian, divonis buta kecuali jika dioperasi, kata dokter. Kalau kamu tidak dioperasi maka kamu akan buta total. Maka orang ini datang kepada seorang ustadz yang dimana dinasihati agar membaca Al-Quran 5 juz setiap harinya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah ya, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa waktu ya, dia membaca Al-Quran ya, dia kembali memeriksa ya, matanya, dan dokter keheranan, ini sudah sembuh, ini tidak perlu lagi dioperasi ya, dengan keberkahan dari Al-Quran. Kita membaca Al-Quran ya, subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang tersebut ya, dari vonis itu yang disebutkan oleh dokter itu tersebut ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ada juga kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki 4 anak ya, 2 laki-laki dan 2 wanita. Ketika semua anak-anaknya ini telah menikah ya, ibu ini menyendiri sudah di rumah, menyendiri di rumahnya, karena semuanya sudah dengan masing-masing pasangannya. Di rumah itu beliau selalu membaca Al-Quran, dan di rumahnya itu banyak Al-Quran ya, mushaf ya. Setiap kali beliau membaca Al-Quran ya, kadang beliau ganti lagi ya dengan Al-Quran yang lain agar mushafnya tidak dibiarkan begitu saja terpajang. Sehingga pada suatu saat ya, dia sakit keras ya, di umur yang 60-an tahun beliau masuk rumah sakit. Keajabannya adalah ketika orang-orang berdatangan kepadanya menjenguk, setiap hari selalu banyak orang yang menjenguknya dan perhatian kepadanya. Dan ini juga kisah nyata yang merupakan kemuliaan bagi seorang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian kisah yang lainnya juga jamaah sekalian, ada orang yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, Syekh Madinah di Madinah, seorang laki-laki yang berumur 90 tahun ya, 90 tahun yang mengadu kepada Syekh, ya Syekh, saya ini di usia-usia muda hanya tersibukkan dengan bekerja saja karena keadaannya, kondisinya yang miskin, sehingga dia sibuk bekerja untuk mendapatkan nafkah dan seterusnya. Kemudian dia mengadu kepada Syekh dengan kesusah payahannya membaca Al-Quran, karena dulu waktu sibuk bekerja tidak ada waktu belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di akhir-akhir umurnya ini yang 90-an tahun itu, dia tetap mau belajar membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran. Dan ini adalah suatu kisah yang mengajarkan kepada kita semua, bagaimanapun usia kita, kalau kita masih agak ribet bacaan tak, tetap kita belajar membaca Al-Quran ya. Kita pernah melihat ya suatu postingan di mana di situ Ustadz Syakir yang masih kecil
yang sekarang di Makassar ya, Syakir, anaknya Ustadz Syafruddin. Fotonya berhadapan dengan seorang kakek-kakek yang membungkuk. Itu viral ya. Yang ya, foto beliau di Masjid Lapo-Lapo waktu itu, di mana Ustadz Syakir ini ya masih SD waktu itu kalau tidak salah, atau sudah SMP, mengajar seorang kakek-kakek yang membungkuk, yang sudah sangat tua. Ketika jalan, ketika sholat selalu membungkuk, di mana seorang kakek ini tetap mau belajar membaca Al-Quran, dan beliau sudah meninggal ya, rahimahullah ta'ala. Ini merupakan ya teladan bagaimana kita tetap harus menggunakan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran ya, meskipun tersak-sak kita baca, terbata-bata, jangan kita malu, karena kadang ada orang yang malu karena purun yang pandai temak ya. Jadi sudah khataman Al-Quran, sudah dibuatkan acara waktu SD misalnya atau SMP, padahal itu cuma simbolis saja bahwa kita sudah pernah khatam 30 juz membaca Al-Quran besar. Adapun setelahnya tetap diwajibkan untuk membaca Al-Quran sampai kita meninggal dunia ya, sampai kita meninggal dunia ya. Jangan kita putus bacaan Al-Quran, karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran akan membahagiakan orang tuanya di akhirat kelak. Begitupun kita yang sudah tua, mungkin sudah punya cucu, kita juga memiliki orang tua ya, mungkin ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Kita mau kalau orang tua kita bahagia, maka kita ya, banyak-banyak dekat dengan Al-Quran ya. Ketika di akhirat nanti orang tua yang anak-anaknya senantiasa dekat dengan Al-Quran akan bangga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita perlu senantiasa hidup dengan Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran. Kalau ada yang diberikan amanah ya halaqah untuk mengajar di Rosa misalnya, atau mengajar Al-Quran, dan dia sudah merasa atau sudah disebut oleh orang-orang yang pandai bahwa dia sudah pantas untuk mengajar, maka sepantasnya untuk menerima amanah tersebut. Itu adalah peluang emas ya, ketika kita diberikan amanah mengajarkan Al-Quran ya, apalagi di Rosa. Di Rosa ini belajar dari awal, mempelajari huruf-huruf ya. Kalau ada orang yang tahu membaca Al-Quran sebab kita bayangkan pahalanya, betapa banyak pahalanya ketika dia selalu membaca Al-Quran, dan dia mahir membaca Al-Quran karena sebab kita yang mengajarkannya, maka kita akan mendapatkan copy paste itu ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi ya. Orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain karena ajakannya itu sebabnya dia ya, maka orang tersebut ketika mengamalkan ajakan itu, dia akan tetap mendapatkan pahala meskipun dia masih baring-baring di rumahnya ya, masih melakukan hal-hal yang tidak membaca Al-Quran, dan orang lain membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan pahala itu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, sedikit tentang penyemangat dan motivasi bagi kita semua ya, untuk menggencarkan dan melancarkan ya, program Buta Aksara Al-Quran. Dan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian.